Yuk ngobrol-ngobrol seputar Khulafa Ur-Rasyidin. Di sini kita bakal kupas tuntas terkait beberapa pertanyaan penting dari masa Khulafa Ur-Rasyidin. Langsung aja masuk ke pertanyaan pertama. Bagaimana proses pemilihan khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW dan kenapa Abu Bakar As-Siddiq terpilih sebagai khalifah pertama pengganti Nabi dalam urusan kepemimpinan politik? Kita mulai dari awal banget ya ceritanya. Jadi gini ceritanya. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, umat Islam menghadapi pertanyaan besar mengenai siapa yang akan menggantikan Rasul sebagai pemimpin politik umat Islam. Pada saat itu, kaum Muhajirin sibuk mengurusi jenazah Nabi, sementara kaum Ansor berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk membahas kepemimpinan pasca Nabi. Mengetahui hal tersebut, sebagian dari kaum muhajirin melapor kepada Umar bin Khattab terkait situasi tersebut. Nah, ketika mengetahui situasi tersebut, Umar langsung memberitahukan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Di sana, Abu Bakar As-Siddiq lebih mendahulukan untuk mengurus jenazah Nabi. Lantas Umar mengingatkan, "Wahai Abu Bakar, perkara kepemimpinan ini lebih mendesak dan tidak boleh untuk ditunda." Akhirnya, Abu Bakar mengiyakan dan menyetujui perkataan Umar. Lantas, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah berangkat ke Saqifah Bani Sa'idah, di mana di sana telah terjadi perdebatan panjang antara orang Muhajirin dan Ansor selama 3 hari 2 malam. Perdebatan berlangsung sangat alot karena kedua belah pihak merasa berhak untuk menjadi pemimpin umat Islam pasca Rasulullah SAW. Pada saat itu Muhajirin hanya diwakili oleh 3 orang yang telah kita sebutkan tadi, sedangkan Ansor berjumlah 10 orang. Namun berkat semangat ukhuwah Islamiyah, akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pengganti kepemimpinan politik pasca Rasulullah SAW wafat. Semangat keagamaan Abu Bakar As-Siddiq serta kepercayaan umat kepada beliau menjadi alasan utama dipilihnya Abu Bakar sebagai pemimpin. Pada pertemuan tersebut, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah juga memuji Abu Bakar dan menekankan bahwa kepemimpinan Abu Bakar akan menjaga persatuan umat Islam. Dalam momen yang bersejarah itu, Abu Bakar juga mengingatkan kepada kaum Ansor dengan kata-katanya yang tercatat dalam buku-buku sejarah, yaitu, "Kalian adalah orang-orang pertama yang menolong Islam, maka janganlah kalian menjadi orang-orang pertama yang membawa perpecahan." Akhirnya, seluruh pihak sepakat untuk membaiat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama pengganti kepemimpinan politik pasca wafatnya Rasulullah SAW. Timbul pertanyaan, mengapa kemudian Abu Bakar bisa terpilih sebagai khalifah pertama pengganti Rasul? Dan kenapa kaum Ansor kemudian begitu legowo menerimanya? Ternyata ada beberapa alasan penting kenapa Abu Bakar As-Siddiq kemudian terpilih secara legowo oleh semua pihak sebagai pemimpin pertama pengganti Rasulullah SAW dalam urusan politik. Yang pertama, pastinya karena kedekatan Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nabi SAW selalu didampingi oleh Abu Bakar dalam seluruh momen penting, termasuk pada saat hijrah ke Madinah. Hubungan erat antara Nabi dan Abu Bakar menunjukkan kepercayaan dan penghormatan yang tinggi dari Rasul kepada Abu Bakar. Selain itu, Abu Bakar juga merupakan seseorang yang memiliki ketokohan dan kepribadian yang baik. Karakternya yang tenang dan penuh tanggung jawab membuat Abu Bakar menjadi figur yang dihormati oleh seluruh umat Islam. Selanjutnya, terdapat juga dukungan dari para sahabat. Pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah mendapat dukungan luas dari para sahabat-sahabat utama seperti tadi Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dan ini mencerminkan juga adanya konsensus di kalangan umat Islam pada masa itu. Juga terdapat kebutuhan mendesak akan kepemimpinan. Jadi setelah Rasul wafat, umat Islam kan tadi kita udah cerita menghadapi tantangan, termasuk ancaman perpecahan. Oleh karena itu, dibutuhkan pemimpin yang mampu untuk menjaga persatuan dan kelangsungan pemerintahan Islam. Dan Abu Bakar dianggap sebagai orang yang paling layak dan paling tepat untuk tugas tersebut. Nah, dan yang paling penting, pujian dalam hadis Nabi, dalam berbagai hadis, Nabi memuji Abu Bakar As-Siddiq terhadap keimanan dan kejujurannya serta dedikasi Abu Bakar dalam membantu Rasul untuk dakwah. Hal ini juga menjadi alasan terpenting kenapa umat Islam mempercayai kepemimpinan Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Selain itu, Abu Bakar juga adalah orang yang pertama yang membenarkan Nabi terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana kala itu seluruh orang mendustakannya, namun Abu Bakar membenarkannya. Lantas kemudian Abu Bakar digelari As-Siddiq, yaitu
orang yang membenarkan. Seluruh keutamaan inilah yang menjadikan Abu Bakar layak sebagai khalifah pertama pengganti Rasul. Dan semua aspek tadi juga yang menjadikan kaum Ansar dan Muhajirin dengan logowo menerima Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasul dan pemimpin pengganti Rasul. Pertanyaan kedua yang coba kita jawab yaitu bagaimana ekspansi besar terjadi dan mengapa Umar bin Khattab mampu memperluas wilayah Islam secara signifikan dibanding masa sebelumnya. Kalau kita bicara soal Umar, ini nggak akan lepas dari ekspansi besar-besaran yang dilakukan oleh Umar pada era kepemimpinannya. Tapi tunggu dulu, ekspansi di masa Umar ini nggak cuma soal memperluas wilayah Islam, tapi di balik itu semua ada banyak best practice dengan strategi politik yang luar biasa cerdas yang nggak cuma berhasil menaklukkan wilayah, tetapi juga menjaga stabilitas umat Islam di dalam negeri. Nah, di masa kekhalifahan Umar bin Khattab ini, umat Islam mulai menghadapi tantangan yang nggak kecil nih teman-teman. Wilayah kekuasaan Islam yang sebelumnya udah luas, berkembang semakin pesat. Nah, ini menghadirkan potensi konflik internal sehingga menyebabkan semakin banyak wilayah yang masuk dalam kekuasaan Islam. Secara otomatis, makin banyak juga budaya, suku, kepentingan yang harus diakomodasi. Nah, Umar sebagai pemimpin yang visioner menyadari bahwasannya ini merupakan potensi bahaya. Umar juga memahami bahwasannya umat Islam nggak boleh larut dalam konflik internal dari problem-problem tadi. Nah, kalau energi umat habis untuk perselisihan, kekuatan Islam itu bisa redup dan hancur dari dalam. Nah, apa yang Umar lakukan? Umar menyalurkan energi umat Islam ke arah yang lebih besar, yaitu ekspansi ke luar wilayah Islam. Sekarang coba bayangin, dalam waktu cuma beberapa tahun, dua kekuatan besar dunia pada masa tersebut, yaitu Persia dan Romawi, atau sekarang kita kenal dengan Bizantium, berhasil ditaklukkan oleh umat Islam. Persia dan Romawi itu tuh bukan kekuasaan atau wilayah yang sembarangan loh. Persia dan Bizantium ini adalah dua superpower dunia pada masanya. Kalau sekarang itu tuh sama kayak negara kelas 1, atau kita lihat Amerika hari ini. Keduanya punya kekuatan militer yang kuat, strategi perang yang matang, dan wilayah yang sangat luas. Tetapi Umar berhasil membawa Islam untuk menghadapi dua kekuatan besar ini dan keluar sebagai pemenang. Keren banget ya. Misalnya aja, penaklukan Kekaisaran Persia. Kekaisaran ini udah berdiri selama ratusan tahun dan punya reputasi yang paling kokoh di dunia. Tetapi di tangan pasukan Islam di bawah era kepemimpinan Umar bin Khattab dengan jenderal hebat seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Persia akhirnya runtuh. Wilayahnya yang mencakup sebagian besar kawasan Irak dan Iran modern hari ini menjadi bagian dari kekuasaan Islam. Gak cuma sampai di situ, wilayah Bizantium juga ikut dipersempit kekuasaannya. Misalnya, Syam, Palestina, Mesir yang sebelumnya ada di bawah kekuasaan Bizantium akhirnya dikuasai oleh umat Islam. Tapi menariknya, ekspansi ini nggak cuma soal memperluas wilayah kayak yang udah kita bicarain tadi. Ada strategi politik yang sangat jenius yang disusun oleh Umar di balik ekspansi ini. Ketika wilayah baru berhasil ditaklukkan, sumber daya dari wilayah tersebut mulai dikelola dengan sangat baik. Kekayaan alam, hasil pajak, hingga sumber daya manusia dari wilayah-wilayah taklukan digunakan untuk mendukung pusat pemerintahan di Madinah. Dengan begitu, stabilitas politik di pusat ikut terjaga, wilayah terluaskan, stabilitas politik juga ikut terjaga. Nah, umat Islam yang tadinya mungkin sibuk dengan potensi konflik internal jadi terfokus pada tugas yang lebih besar, yaitu membangun peradaban Islam di wilayah-wilayah taklukan yang baru. Umat Islam gak cuma datang untuk menaklukkan, tetapi juga untuk membangun kota seperti Kufah, Basrah, Fustat menjadi pusat peradaban baru yang kemudian berkembang sangat pesat. Bayangin lagi, dari sebuah kelompok kecil atau komunitas kecil di Jazirah Arab, umat Islam di masa Khalifah Umar bin Khattab kemudian berhasil mengubah peta dunia. Ini merupakan pencapaian yang sangat besar di era Khulafaur Rasyidin. Mereka gak cuma menguasai wilayah, tetapi juga membawa peradaban Islam ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi, kalau misalnya kita bicara soal ekspansi wilayah di masa Umar bin Khattab, ini adalah perpaduan antara visi politik yang tajam, strategi militer yang cerdas, dan semangat umat Islam yang luar biasa.
Umar berhasil menunjukkan bahwasannya kepemimpinan bukan cuma soal menjaga apa yang sudah ada, tetapi membawa umat atau orang yang kita pimpin ke masa depan yang lebih baik dan lebih besar. Dari sini kita lihat best practice Umar dalam kepemimpinannya berhasil membawa Islam dikenal lebih luas lagi, membawa Islam tidak hanya menjadi agama yang melokal di tengah masyarakat Makkah atau Madinah, tetapi kemudian membawa Islam tersebar jauh ke seluruh penjuru dunia. Lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu ketika Umar bin Khattab wafat, muncul pertanyaan mengenai siapa yang layak melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah ketiga. Lantas, Utsman bin Affan terpilih, yang kemudian memunculkan pertanyaan besar, yaitu mengapa Utsman bin Affan yang terpilih, sedangkan ada Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai seorang yang sangat dekat dengan Rasul. Untuk memahami keputusan tersebut, kita perlu melihat proses pemilihan dan situasi politik umat Islam pada masa itu. Setelah Umar bin Khattab wafat, sebuah dewan musyawarah atau dewan syuro dibentuk. Dewan ini terdiri dari 6 sahabat terkemuka, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Musyawarah berjalan dengan intens, di mana setiap calon memiliki kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Akan tetapi, ada satu faktor krusial yang dipertimbangkan, yaitu stabilitas politik umat Islam. Pada masa itu, Islam telah berkembang sangat pesat dengan wilayah yang semakin luas. Utsman dengan sifat yang lembut, dermawan, dan dikenal memiliki hubungan yang baik dengan berbagai suku, dianggap lebih mampu untuk menjaga harmoni di tengah perbedaan yang ada. Adapun Ali bin Abi Thalib, meskipun sangat dihormati karena keberanian dan kedekatannya dengan Rasul, memiliki pendekatan yang lebih tegas dan cenderung reformis. Nah, pendekatan ini dikhawatirkan dapat menimbulkan resistensi, terutama dari kelompok-kelompok yang baru saja bergabung dengan Islam. Adapun kelompok-kelompok tersebut pasti membutuhkan pendekatan yang mana pendekatannya itu lebih diplomatis. Nah, pilihan akhirnya jatuh kepada Utsman bin Affan. Selain karena kepribadian Utsman yang lembut, faktor lain yang mendukung adalah usia dan pengalaman. Sebagai seorang saudagar yang sukses, bahkan sebelum masuk Islam, Utsman memiliki kemampuan administratif yang sangat baik yang dianggap penting untuk mengelola wilayah Islam yang sangat luas. Nah, pada saat pemilihan Utsman, stabilitas politik dan diplomasi tadi menjadi prioritas utama, dan Utsman dianggap sebagai sosok yang paling tepat untuk tugas tersebut. Karena itulah Utsman lebih dipilih ketimbang Ali. Nah, namun terpilihnya Utsman tidak berarti tanpa tantangan. Keputusan ini juga membuka jalan bagi perdebatan panjang di kemudian hari, yang mana memunculkan pertanyaan yang lebih besar, yaitu benarkah Utsman bin Affan melakukan praktik nepotisme? Utsman memang mengangkat banyak kerabatnya dari Bani Umayyah ke posisi strategis yang memicu protes besar. Namun, tuduhan korupsi atau kolusi tidak terbukti karena kebijakan yang diambil oleh Utsman semasa pemerintahannya bertujuan untuk menjaga stabilitas wilayah. Sayangnya, protes demi protes akhirnya memuncak pada tragedi pembunuhan Utsman yang menjadi awal dari perpecahan besar di tubuh umat Islam. Selanjutnya, kita masuk pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Masa kepemimpinan Ali adalah salah satu era yang paling kritis dalam sejarah Islam, di mana perpecahan internal dan tantangan politik yang kompleks menjadi ujian terbesar bagi Ali. Salah satu langkah strategis yang diambil Ali adalah memindahkan ibu kota pemerintahan dari Madinah ke Kufah, yang kemudian memunculkan pertanyaan, mengapa Ali memutuskan langkah tersebut? Keputusan Ali memindahkan ibu kota pemerintahan dari Madinah ke Kufah bukan tanpa alasan. Kufah, terletak di wilayah Irak, adalah salah satu pusat kekuatan politik dan militer pada masa itu. Nah, pendukung Ali di Kufah memberikan dukungan yang besar kepada Ali. Ali menyadari untuk mempertahankan kekhalifahannya, Ali membutuhkan basis militer dan kekuatan strategis, baik secara geografis maupun politis. Secara geografis, Kufah berada lebih dekat dengan wilayah-wilayah yang sedang bergejolak seperti Syam.
yang berada di bawah kendali Muawiyah bin Abi Sufyan selaku gubernurnya. Dengan menjadikan Kufah sebagai ibu kota, Ali dapat mengkonsolidasikan kekuatan militernya dan merespon ancaman dari wilayah tersebut dengan cepat. Namun, keputusan ini tentu memiliki dampak. Memindahkan ibu kota berarti meninggalkan Madinah, pusat Islam dan tempat mayoritas sahabat senior tinggal. Langkah ini kemudian menciptakan kesenjangan antara pemerintahan Ali dengan beberapa kelompok umat Islam yang merasa bahwa Madinah seharusnya tetap menjadi pusat pemerintahan. Pada masa kepemimpinan Ali juga terjadi pembangkangan Muawiyah dan Perang Siffin yang kemudian memunculkan pertanyaan bagaimana kebijakan Ali dalam menghadapi pembangkangan Muawiyah termasuk keterlibatan dalam Perang Siffin. Nah, Muawiyah menolak mengakui kepemimpinan Ali dengan alasan menuntut keadilan atas pembunuhan Utsman bin Affan. Sebagai kerabat dekat Utsman, Muawiyah menggunakan isu ini untuk menggalang dukungan dan mempertahankan kekuasaannya di Syam. Adapun Ali senantiasa berusaha untuk menyelesaikan konflik ini melalui dialog, tetapi Muawiyah bersikeras. Akhirnya konflik ini memuncak dan menjadi Perang Siffin, salah satu pertarungan terbesar dalam sejarah Islam. Ali memimpin pasukannya melawan pasukan Muawiyah di tepi Sungai Efrat. Pada awalnya pasukan Ali berada di atas angin, namun berubah ketika Muawiyah menggunakan Al-Quran sebagai simbol untuk arbitrase. Ali menerima arbitrase untuk menghindari pertumpahan darah lebih lanjut. Namun langkah ini justru melemahkan posisi Ali, di mana kelompok Khawarij merasa bahwa Ali telah mengkhianati prinsip Islam dengan menerima arbitrase manusia dalam urusan agama. Perpecahan ini menjadi pukulan besar bagi kepemimpinan Ali. Perang Siffin tidak hanya menjadi ajang pertarungan militer, tetapi juga simbol dari perpecahan politik dan ideologis. Umat Islam yang sebelumnya bersatu di bawah satu kepemimpinan, kini terbagi menjadi beberapa kelompok dengan kepentingan masing-masing. Sekian dulu untuk kali ini. Thank you guys for watching. I hope you guys had fun. Don't forget to like, comment, and share. Kapan-kapan lagi. See you.